Shalom, selamat pagi buat semua anak-anak remaja, pemuda-pemudi, juga guru-guru sekolah minggu ya. Kita tetap sekolah minggu online, jumpa lagi di sekolah minggu online. Tetap semangat dan sehat selalu. Nah, sebelumnya kita akan mulai sekolah minggu ini, kita akan berdoa dulu ya. Berdoa minta pimpinan Tuhan supaya kita diberi hikmat untuk lebih mengerti lagi berita firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami diberikan kesehatan, kami senantiasa diberkati. Pimpin kami Tuhan untuk sekolah minggu ini, biarlah Engkau beri hikmat, beri pengertian, sehingga kami lebih mengerti lagi akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya. Minggu ini kita akan belajar dengan tema pemuridan saling melengkapi. Ya. Kita bisa ambil firman Tuhannya, bahan dasar firman Tuhannya yaitu Filipi 2 ayat 25 sampai 30, juga Filipi 4 ayat 18. Itu firman Tuhan yang akan kita bahas pada minggu hari ini ya. Nah, jika kita mempunyai suatu pekerjaan, dalam mengerjakan pekerjaan itu, jika ada orang yang membantu kita, pasti pekerjaan itu akan lebih mudah, akan lebih cepat selesainya dan lebih maksimal. Nah, kita juga tahu ya, Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia dari satu tempat ke tempat lain, melayani pengabaran Injil. Dia selalu ada teman yang mendampingi dia, ada yang membantu dia ya. Nah, pada saat ini, minggu ini kita akan mengenal satu nama yang membantu Rasul Paulus dalam pelayanannya. Nama orang itu adalah Epaphroditus. Dia sangat membantu sekali pekerjaan Rasul Paulus. Epaphroditus ini adalah orang Yunani. Dia itu tinggal di Filipi dan dia itu bertobat dan percaya Tuhan. Jadi dia itu diberi tugas sama jemaat di Filipi untuk membantu Paulus. Di mata Paulus, Epaphroditus adalah, kita bisa lihat di Filipi 2 ayat 25 ya. Nih, Ibu bacakan ya. Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi Paulus itu menganggap Epaphroditus itu adalah saudara dan teman sekerja ya, sekerja seperjuangan yang sangat membantu sekali pelayanan Paulus. Nah, waktu itu Paulus melayani di Roma ya, di kota Roma. Nah, demikian juga dalam pelayanannya, di mata Paulus itu Epaphroditus adalah orang yang bisa diajak bertukar pikiran, bertukar pendapat mengenai pelayanan dia dalam penginjilan. Nah, bagaimana dengan pelayanan di gereja kita? Banyak hamba-hamba Tuhan seperti
pendeta, ya, diakon atau guru-guru sekolah minggu sekalipun, itu adalah orang-orang yang sangat memerlukan bantuan pelayanan, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang mereka lakukan untuk pelayanan dapat berjalan dengan maksimal, berjalan dengan mudah, dengan cepat, ya. Nah, itu diperlukan orang-orang yang dapat membantu hamba-hamba Tuhan ini, sehingga tugas mereka berjalan dengan lancar, lebih efektif, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu, sekarang kita sudah tahu, ya, kita mengerti bahwa hamba-hamba Tuhan juga perlu bantuan untuk pelayanannya. Nah, biarlah kita dapat mencontoh Epaphroditus ini, sehingga kita juga menjadi Epaphroditus yang Tuhan siapkan untuk melayani dimanapun kita dibutuhkan, di gereja, di rumah, atau lingkungan sekitar kita. Setelah kita tahu bahwa kita juga dapat melayani dimanapun kita berada, nah, kita minta pimpinan Tuhan, ya, sehingga kita dibentuk menjadi pelayan-pelayan yang dapat membantu melengkapi hamba-hamba Tuhan yang menjalankan pelayanannya. Di sini ada situasi keadaan yang memang tidak menguntungkan atau tidak mengenakan, di mana di saat Epaphroditus dia mengalami sakit. Nah, kita bisa baca di ayat 26, ya. Digambarkan di Rasul Paulus ini mengirim berita bahwa karena ia sangat rindu kepada kamu, ia itu Epaphroditus, ya, sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Nah, keadaan itu, situasi Epaphroditus sakit, nah itu yang tidak mengenakan. Epaphroditus tuh rindu kepada jemaat di Filipi. Mereka mendengar bahwa Epaphroditus sakit. Terus kata Rasul Paulus, memang benar ia sakit dan nyaris mati, ya, nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ayat 28. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat 30-nya, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, di sini Rasul Paulus mengirimkan Epaphroditus kepada jemaat di Filipi, seperti yang di Filipi 2 ayat 25, ya, yang A. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu. Nah, itu kenapa Rasul Paulus mengirimkan Epaphroditus kepada jemaat di Filipi, karena keadaan Epaphroditus itu sakit. Tetapi Epaphroditus itu merasa tidak enak setelah mendengar jemaat di Epaphroditus tahu keadaan Epaphroditus sakit. Dia merasa nggak enak, malah merasa terbeban gitu. Tapi Rasul Paulus mengirimkan dia supaya Epaphroditus dalam keadaan sakit itu dia dapat dirawat dengan baik. Jemaat Filipi dapat merawat Epaphroditus ini sehingga sembuh kembali, gitu, ya. Nah, makanya
Rasul Paulus juga, dia merasa bersukacita kalau si Epaphroditus ini dapat bersama-sama kembali dengan jemaat di Filipi. Apa sebenarnya tugas Epaphroditus sehingga dia dikirim ke Paulus, ya? Nah, jemaat ini mengirim Epaphroditus ke Paulus, yaitu kita bisa buka di Filipi 4 ayat 18. Bacakan ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Itu tugas Epaphroditus. Dia dikirim oleh jemaat Filipi untuk membawa bantuan buat Paulus. Ternyata setelah bertemu dengan Paulus, malah Epaphroditus ini melengkapi pelayanan Paulus, dapat membantu pelayanan Paulus dengan lancar, dengan maksimal. Itu yang sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali. Jadi kita belajar di sini, walaupun awalnya Epaphroditus itu, kalau kita pikir-pikir ya, tugas cuma untuk ngantar, kira-kira kita memandangnya sangat gimana, berarti atau enggak, cuma pengantar aja. Terkadang orang berpikiran ya cuma pengantar aja, mereka menganggap hal yang sepele. Tapi di mata Paulus tidak, ya. Itu hal yang sangat berguna sekali. Nah, perpaduan antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Dalam kehidupan kita juga tidak ada yang besar atau yang kecil. Semua pelayanan sama, saling melengkapi. Tidak ada yang tugas ini yang si A lebih besar, dia lebih penting, atau si B mah cuma ece-ece lah, cuma biasa, dia mah nggak ada artinya. Tidak, ya, di mata Tuhan. Kita belajar juga di kisah Paulus ini, bahwa semua sama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil, semua sama untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengharumkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu, ya. Jadi Epaphroditus ini menunjukkan pengabdian pelayanannya yang melengkapi pelayanan Paulus. Itu yang kita bisa belajar di pemuridan, saling melengkapi. Jadilah pelayan-pelayan yang saling melengkapi, bukan pelayan-pelayan yang untuk menonjolkan diri lebih penting, lebih hebat, tapi pelayan-pelayan yang saling melengkapi. Seperti di ayat hafalannya, Ibu bacakan di Roma 12 ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, di sini kita belajar segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita, kemampuan apapun, kita lakukan untuk pelayanan dimanapun kita berada. Kita saling melengkapi, ambil bagian karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah pelajaran pada minggu hari ini, sekolah minggu kita. Biarlah kita belajar di sini menjadi pelayan-pelayan yang saling melengkapi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, biarlah kami juga Engkau mampukan menjadi pelayan-pelayan yang dapat saling melengkapi, pelayan-pelayan yang memuliakan nama Tuhan,
menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau tolong Tuhan, persiapkan diri kami masing-masing, anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa yang dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin terus kehidupan kami. Biarlah Engkau mau tolong kami pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang, selamat pagi ya. Tuhan memberkati, jadilah pelayan-pelayan yang menjadi pelengkap untuk pelayan-pelayan yang lain. Terima kasih.